apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kereta mini yang membawa rombongan puluhan lansia terguling di Kabupaten Klaten. 4 lansia masih dirawat karena luka-luka. Puluhan pelajar di Grobogan ditangkap karena kedapatan sedang berpesta minuman keras. Bukti baru kasus penemuan 6 potongan tubuh manusia. Polisi menemukan golok yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Informasi pertama untuk Anda, diduga karena tidak kuat menanjak, sebuah kereta mini yang mengangkut puluhan lansia terguling ke pekarangan di Kabupaten Klaten. Sejumlah lansia mengalami luka-luka, polisi mengumpulkan barang bukti untuk menangkap penyebab pasti kecelakaan. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klaten menyita kereta mini yang terbalik di Desa Bogembayat, Klaten. Polisi telah meminta keterangan 2 saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Sementara sopir kereta mini masih berstatus sebagai saksi. 4 korban luka hingga Minggu siang masih dirawat di rumah sakit. Melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi dan sampai saat ini baru kita sampaikan bahwa untuk korban yang kemarin itu masih dalam perawatan, 4 orang itu di RSUD Bagaswaras atau RSUD Klaten dengan kategori luka ringan. Kereta mini yang mengangkut rombongan lansia berjumlah 37 orang terbalik di Desa Bogembayat, Klaten, Sabtu pagi. Dari video amatir warga, kepanikan terekam beberapa saat setelah kereta terbalik ke pekarangan. Kecelakaan terjadi saat kereta mini melaju dari arah Bayat menuju arah Rawa Jombor. Diduga kereta tidak kuat menanjak sehingga kemudian lari mundur. Kereta membawa lansia yang hendak mengikuti senam lansia di wilayah Rawa Jombor. Akibatnya 4 lansia menderita luka-luka sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Saat olah TKP tadi, kendaraan tersebut pada saat melintasi jalan menanjak tidak kuat menanjak, kemudian berjalan mundur, terjatuh ke kanan jalan, keluar dari aspal jalan. Bawa berapa penumpang? Untuk penumpang yang sudah kita himpun tadi sekitar 37 orang penumpang. Terus kita mendapatkan data, kita cek ke rumah sakit, ada 4 yang dirawat di rumah sakit, 1 di Petugas mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi kereta mini ke kantor unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena remblong, sebuah truk menghantam rumah warga di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Karena tidak kuat menanjak, truk muatan tanah lari mundur sehingga menghantam pagar hingga teras 2 rumah di Jalan Raya Rawasari Krasak, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Truk kemudian terbalik dan muatan tumpah ke jalan. Dari rekaman kamera pengawas, truk menghantam bagian depan rumah setelah menerobos pagar. Pemilik rumah menuturkan tabrakan terjadi saat mereka sedang berada di dalam rumah. Truknya oleng dulu atau gimana dari atas? Saya nggak lihat sih, kalau dari rekaman CCTV itu memang oleng dulu dari sana sini terus akhirnya nabrak ini. Karena hanya satu rumah aja, gerbang aja sama garasi itu. Posisi jenengan di mana waktu itu? Saya di dalam rumah, di dalam pintu. Di belakang pintu? Iya. Itu rame posisi apa Mbak? Posisi nggak ramai soalnya anak-anak sekolah habis masuk kelas. Kecelakaan diduga karena rem truk blong. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun pagar dan bagian teras rumah rusak. Pemilik truk bersedia mengganti kerugian 2 pemilik rumah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Kita beralih ke informasi lainnya, dua pria berbadan besar terlibat keributan dengan pengemudi mobil di Kabupaten Kudus. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maksud kami kemacetan lalu lintas dan membuat pengguna jalan kesal. Dalam sebuah video amatir warga terlihat dua pria berbadan besar menghentikan mobil secara paksa Kamis lalu. Akibat ulah dua pria, arus lalu lintas di perempatan lampu merah Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus menjadi macet. Keributan antara dua pria dan pengemudi mobil itu membuat para pengguna jalan lain kesal. Pengguna jalan meminta keributan diselesaikan di tepi jalan supaya tidak menimbulkan kemacetan. Setelah sempat berdebat, akhirnya kedua belah pihak meninggalkan lokasi kejadian. Kalau kata yang bawa mobil itu udah dari sana, itu udah dibuntutin dari belakang, terus dilewatin ke Taman Jarum, muter masih diikutin, terus katanya sampai sini baru di-T. Wakapolres Kudus membenarkan peristiwa itu terjadi di wilayah Kudus. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Kami membenarkan adanya kejadian viral tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei. Kemudian kami juga masih mendalami terkait informasi tersebut dan kami harapkan dari semua elemen masyarakat bisa menjaga kondusivitas masyarakat di ruang publik. Sejauh ini belum ada pihak yang melapor dan polisi mempersilahkan untuk melapor ke kantor polisi jika ada yang merasa dirugikan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Dua gelandangan asal Bali hidup memprihatinkan di gubuk liar bersama 4 ekor kambing dan seekor anjing di Kabupaten Pati. Mereka akhirnya dibawa petugas ke rumah singgah milik Pemkab Pati. Di gubuk liar yang terbuat dari kayu di tepi Jalan Pantura, Desa Sokokulon Pati ini, sepasang suami istri asal Bali, anak Agung dan Kadek Badriah tinggal. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Sudah 2 bulan mereka terpaksa menggelandang di Pati dan hidup seadanya di gubuk liar tak layak huni bersama dengan 4 ekor kambing dan seekor anjing. Saat didatangi dan diinterogasi oleh petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Sosial, Disdukcapil dan Kepolisian, ternyata mereka tidak memiliki kartu identitas penduduk. Keduanya juga mengaku berasal dari Desa Kusamba, Klungkung, Bali. Sehari-hari, Agung mengamen di lampu merah Tugu Bandeng Pati. Hasil mengamen selama 2 bulan dibelikan 4 ekor kambing. Dapat kambing 2 bulan, Pak ya? Iya. Main juga Pak, biasanya di mana Pak? Ngamen atau ini Pak? Di mana? Di sini ya? Di sini. Paling banyak dapat berapa Pak sehari biasanya? 100.000. Oh, itu udah bersih Pak? Makan. Petugas mengevakuasi pasangan suami istri bersama hewan piaraan menggunakan truk ke rumah singgah milik Pemkab Pati karena tinggal di tempat yang tidak layak. Ya, jadi nanti ini kan nggak layak ini, kasihan. Kalau hujan, kalau ada apa-apa ini kan kasihan. Nanti kita pindah ke tempat yang layak. Kebetulan Pemda punya rumah singgah yang nanti tentunya akan lebih nyaman untuk yang bersangkutan Pak Agung dan Bu Kadeknya. Petugas juga menemukan sepeda motor di gubuk mereka, namun bukan milik mereka. Sepeda motor itu milik seorang penjaga warung di Kusamba, Klungkung, Bali. Motor kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Arif Nur melaporkan dari Pati.